Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengadakan agenda meeting pada hari ini mengenai rencana penjualan produk kita di pasaran atau sales plan. Seperti yang teman-teman ketahui, perusahaan kita itu bergerak dalam bidang teknologi dan memasarkan produk teknologi seperti jam, laptop, HP, dan lain sebagainya. Maka dari itu, agenda meeting kali ini membahas tentang susunan-susunan atau rencana jangka pendek selama kurang lebih 1 bulan ke depan tentang sales plan perusahaan. Nah, dalam sales plan ini ada 3 pokok utama yang harus kita capai itu. Yang pertama itu time management, yang kedua itu territory management, dan ketiga itu teknik selling skills. Nah, pertama kita akan membahas mengenai time management selama sebulan ke depan untuk sales plan perusahaan. Jika dilihat dari skala prioritas, kira-kira apa saja yang harus dilakukan, teman-teman? Mungkin ada saran atau masukan dari teman-teman, karena time management itu sendiri adalah dasar dari sebuah proses penjualan. Bagaimana kita akan merancang rencana apa saja yang akan kita lakukan 1 bulan ke depan sehingga dapat tercapai hasil yang kita inginkan. Bagaimana kalau menurut Mbak Nia? Kalau dari saya sendiri, agenda harian untuk 1 bulan ke depan, kita bisa melakukan pelayanan atau respon yang cepat terhadap para konsumen. Oke, ada yang lain mengenai daftar kegiatan untuk 1 bulan ke depan? Karena kita mengumpulkan dulu usulan daftar kegiatan dari rekan-rekan, setelah itu akan dibuatkan skema skala prioritas kegiatannya. Baik, dimulai dari Saudara Khairul. Kalau dari saya, itu perlu adanya interaksi kuat antara konsumen seperti meeting dengan calon konsumen. Kalau menurut Saudari Risma bagaimana? Tapi kita di itu dengan melakukan mengecekkan email konsumen. Kalau ini itu perlu mendapat agar kita tahu apa sih keluhan yang dikeluhkan dari klien untuk kita gitu. Kalau yang lainnya Betul, Mbak. Kemarin mungkin rekan-rekan sempat mendengar bahwa pabrik perakitan kami akan melakukan perpindahan tempat di wilayah Batam. Alangkah baiknya kalau kita melakukan kunjungan ke tempat tersebut. Mas Prima bagaimana? Saya juga sempat mendengar itu. Baik, usulan dari saya, tim kita harus lebih aktif melakukan promosi pemasaran di sosial media dan laporan setiap harinya. Oke. Itu dari saya. Oke, yang tertera di layar itu adalah daftar harian kerja kita selama kurang lebih 1 bulan ke depan yang merupakan usulan dari teman-teman sekalian. Baik, agenda dari teman-teman akan menjadi daftar harian kerja kita selama 1 bulan ini, akan tetapi alangkah baiknya jika kita dapat menentukan bagaimana rencana-rencana sebelumnya disusun berdasarkan skala prioritas, sehingga kerjasama tim kita itu bisa dapat tercapai. Dengan skala prioritas, kita bisa mendahulukan kegiatan apa yang harus dengan cepat mendapat tanggapan dan apa yang mungkin bisa dilakukan. Bagaimana Mbak Risma? Mbak Risma? Kendala sinyal mungkin, Mbak. Oke. Bagaimana Mbak Risma mengenai
skala prioritas dari daftar harian kerja tadi? Kan ada sebentar lagi. Mungkin kalau boleh saya bisa menanggapi. Kalau dari iya. saya, melakukan promosi kan bagian dari perencanaan pemasaran. Kita masukkan saja ke dalam kategori mendesak, tapi tidak penting. Tidak dikategorikan kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Karena bisa dilakukan kapan saja, atau bahkan tidak wajib untuk kita kunjungi. Mungkin juga dari staf lain bisa mewakili kita. Yang penting dan mendesak itu seperti kegiatan melakukan pelayanan, meeting bersama konsumen, serta membuat laporan harian. Dan untuk pengecekan email bisa dikategorikan ke dalam penting tidak mendesak saja. Oke, makasih. Oke, setelah itu baik. Ya, yang tertera di slide selanjutnya itu berdasarkan tadi usulan dari teman-teman mengalami skala prioritasnya, kategori-kategori daftar kegiatan itu masuk di mana. Nah, menurut dari usulan dari teman-teman tadi, yang masuk dalam kegiatan penting dan mendesak itu seperti melakukan pelayanan dan respon yang tanggap, meeting dengan konsumen, membuat laporan harian, dan mendesak, tidak penting mendesak itu seperti melakukan promosi pemasaran di sosial media. Mengenai tidak penting dan tidak mendesak, meliputi rutin melakukan pengecekan email yang perlu mendapat respon. Tidak penting, tidak mendesak itu mengunjungi pabrik perakitan baru di Batam. Baik teman-teman, inilah agenda yang akan kita lakukan selama 1 bulan ke depan berdasarkan skala prioritas yang telah kita diskusikan tadi. Karena time manajemen menurut saya sudah rampung kita bahas, kita melangkah ke plan territory management. Oke. Untuk teritori manajemen itu sendiri, saya sudah menargetkan wilayah Jawa Barat, Bandung. Alasan memilih wilayah Bandung itu sendiri karena berdasarkan usulan dari atasan perusahaan kita, karena melihat dari potensi wilayah tersebut, data penjualan perusahaan kita itu masih terbilang tidak stabil atau naik turun. Nah, maka dari itu kita harus memperkuat lagi sales marketing kita di wilayah Bandung tersebut. Bagaimana Mbak Nia sarannya? Saya setuju tentang penargetan wilayah di daerah Bandung dan sedikit tambahan mungkin di daerah Cimahi, Padalarang, dan Soreang, mengingat daerah tersebut sangat potensial dan tentunya akan membantu kita untuk mengefisiensi waktu. Padalarang dan Soreang. Oke. Oke, setelah itu yang menjadi fokus kita itu pada Bandung dan sekitarnya menurut usulan dari Mbak Nia itu sendiri tadi, yaitu daerah yang akan menjadi target kita itu daerah Bandung. Target pertama itu daerah Bandung, kedua Cimahi, ketiga Padalarang, keempat Soreang. Selanjutnya
mengenai selanjutnya mengenai daftar pelanggan potensial itu sendiri yang berada di Kota Bandung. Nah, teman-teman bisa melihat list-list dari pelanggan potensial yang berada di wilayah Kota Bandung yang kami dapat dan sekitarnya itu yang kami dapatkan dari usulan beberapa konsumen kita yang berada di Bandung juga. Mungkin yaitu sudah terdapat areanya, identitas pelanggannya, produk yang ditawarkan itu produk apa saja, dan rencana aktivitas kita itu bertemu dengan pelanggannya itu apa saja. Nah, dengan adanya ini, agar sekiranya teman-teman dapat mengambil bagian dalam mempromosikan produk perusahaan kita. Mungkin Mbak Nia, mulai dari Mbak Nia mau mengambil area di mana? Saya akan mengambil area di daerah Bandung. Kalau saya sendiri akan mengambil di daerah Cimahi. Kalau lainnya Cimahi. Kalau saya bertugas di daerah Padang saja. Lalu saya mempromosikan produk di daerah Serwang. Soreang. Saya Soreang, iya Soreang. Oke. Baiklah, karena wilayah Jawa Barat, Bandung, dan sekitarnya telah rampung dengan pembagian masing-masing, yang dimana area Bandung itu area K1 itu dihandle oleh Mbak Nia, area Cimahi dihandle oleh Risma, Padalarang Bandung Barat dihandle oleh Hoirul, dan Soreang dihandle oleh Rima. Saya sendiri akan bertugas untuk mensurvei lapangan pabrik rakitan baru perusahaan kita yang berada di Batam, Kepulauan Riau. Teritori manajemen saya sudah sangat jelas dan dapat dipahami. Saya berharap teman-teman bisa memaksimalkan memasarkan produk perusahaan kita di wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya, kita melangkah pada agenda kita yang selanjutnya, yaitu selling skills. Oke, slide yang tertera pada layar teman-teman itu merupakan metode-metode selling skills yang dimana upaya marketing dalam menarik konsumen. Seperti dalam metode prospecting itu ada referral, non-referral, dan approaching, media, moment, mood. Dengan caranya itu introduction, warm up, starting purpose. Metode menurut saran saya, sebaiknya metode approaching itu yang rekan gunakan, sebaiknya mengenai metode prospecting itu kita samaratakan saja, karena konsumen-konsumen potensial yang kita dapat itu merupakan rekomendasi dari kerabat dari konsumen potensial itu sendiri. Dengan mengumpulkan database-nya seperti alamat dan telepon beliau yang sebelumnya sudah tertera di dalam tabel konsumen potensial tadi. Nah, mengenai metode approaching yang rekan-rekan gunakan nanti itu seperti apa?
Dari segi metode approaching, kita perhatikan saja momen media dan mood konsumen, di mana momennya harus pas. Jika dilihat dari data konsumen yang diberikan, kualifikasi konsumen itu hampir sama. Jadi metode ini kita samaratakan saja, tentu melalui tatap muka. Dengan waktu di sore hari dan pada saat berinteraksi, memperhatikan mood konsumen apakah baik atau buruk untuk pertemuan selanjutnya. Tatap muka. Ya. Saya setuju dengan pendapat Mas Khairul. Jika mengenai tekniknya, mungkin kita semua bisa lebih menekankan pada teknik warm up. Jangan langsung mulai pembicaraan dengan menjual produk. Ada baiknya diawali dengan pembicaraan santai. Ya, betul. Dengan mengenal personal konsumen juga menemukan persamaan tentang hal yang disenangi dan tidak disenangi dari konsumen. Saya juga berpendapat seperti itu karena membuat konsumen lebih santai dan rileks dalam berinteraksi mengenai pengenalan produk yang diharapkan akan berdampak jangka panjang. Oke. Berdasarkan tadi berarti prospek yang kita lakukan itu adalah referral dengan metode referral yang meliputi isolation, information, qualification, getting information, asking help, dan asking permission. Nah, dan setelah itu metode approaching-nya mengenai usulan itu medianya tatap muka, momennya itu siang, mood-nya itu harus memperhatikan baik dan buruknya agar jangka panjang, dan caranya itu warm up. Oke, mungkin rapat kita sampai sini dulu. Sekian rapat hari ini. Semoga planning kita bisa berjalan dengan lancar, dan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.